Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfi Adifatul Fadilah dengan NIM 2105121402. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis memori komputer. Sebelumnya, apa sih memori itu? Memori merupakan perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi yang penggunaannya langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sendiri memiliki persamaan dengan kata penyimpanan utama atau memori utama. Dalam bahasa Inggris atau sinonim kuno, memori adalah store. Memori juga disebut dengan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpan data dan informasi saat menggunakan komputer yang letaknya ada di dalam CPU. Program atau software yang sedang dijalankan dan data yang sedang diproses disimpan di dalam memori selama program tersebut masih aktif bekerja. Memori itu sendiri sebenarnya terdiri dari kotak-kotak untuk menyimpan data karakter. Masing-masing dari kotak tersebut memiliki alamat tersendiri. Dengan menggunakan alamat inilah, CPU dapat membaca atau menulis data pada memori. Kecepatan pergerakan data keluar masuk memori biasanya sepadan dengan kecepatan kerja CPU itu sendiri. CPU dan memori merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah komputer. Secara fisik atau hardware, kebanyakan memori berupa chip semikonduktor. Selanjutnya adalah jenis-jenis memori. Memori dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal terdiri dari ROM atau read-only memory atau juga bisa disebut dengan firmware. Ada juga CMOS atau complementary metal oxide semiconductor, dan ada juga RAM atau random access memory, ada DRAM atau dynamic RAM, SDRAM synchronous dynamic RAM, DIMM atau dual inline memory module, dan cache memory. Untuk memori eksternal terdiri dari hard disk, floppy disk, flash disk, dan compact disk atau CD. Pertama ada memori internal. Memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi dari memori internal adalah menyimpan data dari piranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Fungsi selanjutnya yaitu menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Selanjutnya yaitu menampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun dari piranti pengingat sekunder. Jenis memori internal yang pertama yaitu ada ROM atau read-only memory. ROM merupakan sebuah perangkat keras pada personal komputer di dalam CPU yang bentuknya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca. Jenis memori ini bersifat permanen, dapat diartikan tidak mudah hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik, dan pada awalnya isi dari ROM ini hanya bisa dibaca. Tipe dari ROM itu seperti MAS-ROM, PROM Programmable Read-Only Memory, EEPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory, dan EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory.
Jenis memori internal selanjutnya ada CMOS atau Complementary Meta Offset Semiconductor. Jenis chip yang diperlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya, piranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS juga merupakan bagian dari ROM. Jenis memori internal selanjutnya yaitu ada RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM juga memiliki sifat yang dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Tipe dari RAM sendiri seperti RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory, SRAM atau Static Random Access Memory, EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory, FPM-DRAM, First Pack Mode RAM, Flash RAM, VRAM atau Video Graphic Random Access Memory, DDR SDRAM atau Double Thread RAID SDRAM, dan SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module. Memori internal selanjutnya yaitu ada DRAM atau Dynamic RAM. Dynamic RAM merupakan jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat di dalam PC. DRAM sendiri diproduksi dengan menggunakan proses yang sama seperti prosesornya. Substrat silikon terukir dengan pola yang membuat transistor dan kapasitor atau struktur pendukung yang terdiri dari setiap bit. Selanjutnya, memori internal jenis SDRAM. SDRAM atau juga disebut Synchronous Dynamic RAM merupakan jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah disinkronasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. SDRAM sendiri cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan antara 100 MHz dan sampai 133 MHz. SDRAM pada komputer yang menggunakan produk mikroprosesor Intel sering dipasangkan dengan Pentium MMX, Pentium Pro, Pentium kedua, Pentium ketiga, Celeron, dan beberapa dengan Pentium keempat. Sedangkan pada komputer yang menggunakan produk mikroprosesor AMD, SDRAM sering dipasangkan dengan AMD Athlon dan Duron. Memori internal selanjutnya yaitu DIMM atau Dual Inline Memory Module. DIMM adalah serangkaian chip Random Access Memory yang dipasang pada papan sirkuit kecil. Seluruh rangkaian secara kolektif membentuk modul memori. DIMM biasanya digunakan di komputer pribadi, server, dan stasiun kerja kelas atas.
DIM melakukan kontak fisik dengan bus data komputer melalui gigi seperti konektor yang masuk ke soket pada motherboard. Modul memori sebelumnya dikenal sebagai SIMM atau modul memori inline tunggal dan memiliki jalur data 32 bit. Sedangkan untuk DIM menggunakan jalur data 64 bit. Karena prosesor yang digunakan di komputer pribadi termasuk Intel Pentium dan memiliki lebar data 64 bit. Memori internal yang terakhir yaitu cache memory. Cache memory memiliki kapasitas terbatas dan memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Cache memory berada di antara memori utama dan register memori. Memori ini juga berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memory yang berkecepatan aksesnya lebih tinggi. Metode yang digunakan cache memory akan meningkatkan kinerja sistem. Cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Selanjutnya adalah memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang fungsinya sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer. Fungsi dari memori eksternal adalah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, ataupun file-file yang ada di dalam komputer. Memori eksternal biasa disebut juga perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Jenis memori eksternal yang pertama yaitu ada hard disk. Fungsi hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga ada dalam bentuk eksternal yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang besar. Memori eksternal selanjutnya adalah floppy disk. Floppy disk atau juga biasa disebut sebagai disket berbentuk persegi dengan adanya cakram di dalamnya. Fungsi disket sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana-mana. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB saja. Jenis memori eksternal selanjutnya yaitu ada flash disk. Flash disk merupakan hasil pembaruan dari floppy disk dengan ukuran yang bermacam-macam dari sedang hingga kecil. Flash disk ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsi dari flash disk sendiri sama dengan floppy disk, yaitu sebagai alat penyimpan data yang dapat dibawa kemanapun. Dari segi ukuran pun flash disk jauh lebih besar daripada floppy disk. Bahkan kini sudah ada yang mencapai 1 terabyte. Memori eksternal yang terakhir yaitu ada compact disk atau CD. Compact disk atau CD adalah salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi CD adalah sama dengan flash disk dan disket, yaitu sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana saja. Selain CD, ada juga DVD yang perbedaannya hanyalah dari sisi kapasitas memorinya saja. Pada DVD, kapasitas memorinya jauh lebih banyak dibandingkan CD.
Compact disk bisa digunakan untuk menyimpan audio, video, maupun berbagai jenis file lainnya. Namun, penyimpanan yang dilakukan harus memperhatikan kapasitas dari CD tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.